أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat yang besar. Kita alhamdulillah sudah menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan hidup, di tengah hiruk pikuknya pasar, di tengah urusan jual beli, di tengah urusan keluarga, urusan anak, di tengah urusan rezeki. Allah Subhanahu wa taala masih memanggil hati kita untuk duduk sebentar bersama Al-Qur'an. Kita duduk sebentar untuk mendengarkan apa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini nikmat yang sangat mahal jamaah sekalian, sebab tidak semua orang punya waktu untuk bisa datang ke masjid. Tidak semua orang yang dekat dengan masjid hatinya terpanggil masuk ke masjid. Ada yang rumahnya dekat masjid tapi langkahnya jauh sekali. Ada yang tokonya dekat masjid tapi hatinya sibuk masih menghitung-hitung keuntungan. Dan ada juga yang rumahnya jauh dari masjid tapi kalau mendengar azan hatinya seperti ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini, Jannatul Firdaus ini, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bekas-bekas langkah kita di jalan yang kita lalui datang ke masjid ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita beberapa menit di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan ini insyaallah kita akan membuka satu surah yang sangat indah dalam Al-Qur'an, sekalipun kita sudah berikan garis besarnya pada pertemuan yang lalu. Jadi kita akan membuka satu surah yang sangat indah dalam Al-Qur'an, yaitu surah Yusuf. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Yusuf ini terdiri dari 111 ayat. 111 ayat. Surat Yusuf ini surat yang istimewa. Kenapa dia istimewa? Karena hampir seluruh isinya mengalir dalam satu kisah yang utuh. Ya. Hampir seluruh isinya ini surah yang mengalir dalam satu kisah yang utuh, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau surah lain
kalau kita membaca surah-surah lain itu kadang berisi beberapa kisah di dalamnya. Kalau kita membaca surah-surah lain itu kadang berisi beberapa hukum, beberapa nasihat. Tapi surah Yusuf ini seperti satu rangkaian cerita besar yang saling sambung menyambung. Ya, seperti serial saling sambung menyambung dari satu ayat ke ayat yang lain. Jadi surah ini dimulai dari mimpi seorang anak kecil yang bernama Yusuf, lalu muncul kecemburuan saudara-saudaranya, lalu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ditemukan oleh musafir, lalu dijual sebagai budak, lalu tinggal di istana. Ketika tinggal di istana, dia digoda oleh perempuan bangsawan, difitnah, dipenjara, lalu Allah Subhanahu wa taala angkat dia menjadi pejabat besar di Mesir. Diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir, kemudian bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan ayahnya, dan akhirnya dia memaafkan saudara-saudaranya yang cemburu itu tadi. Nah, dari sini kita belajar bahwa hidup manusia itu tidak selalu lurus. Hidup kita atau hidup manusia itu tidak selalu lurus seperti jalan tol. Kadang hidup kita berbelok, kadang berbelok kanan, berbelok kiri hidup kita ini. Kadang hidup kita naik, kadang hidup kita turun. Kadang kita merasa seperti berada di dalam sumur yang gelap, tetapi ternyata Allah sedang menyiapkan jalan menuju tempat yang lebih tinggi. Nah, surat Yusuf ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan terlalu cepat menilai hidup hanya dari satu babak. Jangan menilai hidup kita ini karena baru memulai babak itu. Nabi Yusuf pernah dibuang, tetapi beliau tidak hilang. Nabi Yusuf pernah dijual, tetapi tidak pernah terhina. Nabi Yusuf pernah keidaleknya, ya ingatlah Yusuf. Sebab bagi orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sumur pun bisa menjadi jalan menuju singgasana. Ya, sumur itu bisa menjadi jalan menjadi singgasana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu itu beliau kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu istri beliau yang mulia, yaitu Bunda Khadijah radhiyallahu anha, yang selama ini mendukung dakwah beliau, dan yang kedua adalah Abu Talib. Abu Talib paman Nabi yang selama ini melindungi beliau, dilindungi beliau secara sosial. Tahun itu dikenal dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Maka dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yusuf kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, sebenarnya engkau tidak sendiri wahai Muhammad. Sebelum engkau pernah ada namanya Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusuf pernah disakiti oleh orang dekatnya, bukan orang jauh. Pernah disakiti oleh orang dekatnya. Yusuf pernah difitnah, Yusuf pernah dipenjara, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kebenaran itu. Nah, ini penting bagi kita kaum muslimin. Jadi kadang ada orang yang sangat sedih. Ya, jadi kadang ada orang yang sedang sedih itu sebenarnya tidak butuh banyak ceramah yang keras. Kadang orang seperti itu butuh cerita yang menguatkan. Dia butuh cerita yang bisa menguatkan hatinya. Allah mendidik hati Nabi Muhammad SAW dengan kisah. Ya, jadi beliau sedih, maka dididik hati Nabi dengan kisah. Maka jangan kita menganggap remeh yang namanya kisah-kisah yang baik itu. Kisah itu bisa menguatkan hati kita, kisah itu. Ya, kita bisa membuka pikiran kita dengan kisah. Kisah itu bisa membuat orang berkata, oh ternyata saya tidak sendirian.
Ternyata dulu ada orang-orang yang ujiannya jauh lebih berat daripada ujian saya sekarang ini. Nah, itu kalau kita baca kisah-kisah Nabi, jadi kalau kita mendapatkan kesedihan, mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, kalau kita membaca kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, terutama kisah Yusuf, kita akhirnya sadar bahwa tidak seberapa ujian yang aku dapatkan sekarang ini. Ternyata ujian-ujian itu pernah lebih berat yang ditimpakan kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebut kisah Yusuf ini sebagai kisah yang terbaik. Ya. Allah sendiri mengatakan bahwa kisah Yusuf ini adalah kisah yang terbaik. Jadi, mari kita masuk pada ayat yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini ayat pertama dari surah Yusuf. Di ayat ini dibuka dengan huruf muqatta'ah namanya. Dalam ulumul Quran itu ada namanya huruful muqatta'ah. Ya, huruf-huruf yang terputus-putus seperti Toha, Yasin, Nun. Nah, termasuk ini surat Alif Lam Ra. Ini jadi Alif Lam Ra ini adalah ya huruf-huruf muqatta'ah. Nah, dia dimulai dengan alif, kemudian lam, kemudian ra. Nah, huruf-huruf seperti ini terdapat di beberapa awal surah. Para ulama menjelaskan bahwa makna hakikinya hanya Allah yang tahu itu apa artinya alif, lam, ra. Ya, ulama kita mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu artinya. Tetapi di antara hikmahnya itu, di antara hikmahnya ini huruf-huruf putus-putus ini, huruf-huruf ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf yang kita kenal. Ya. Jadi mengingatkan kita bahwa Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf yang kita kenal atau huruf-huruf yang dikenal oleh orang Arab, yang biasa diucapkan. Orang Arab kenal alif, orang Arab sering mengucapkan lam, orang Arab itu sering mengucapkan ra. Nah, jadi huruf-huruf putus-putus ini mengingatkan manusia bahwa Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf yang biasa mereka ucapkan. Jadi orang Arab itu mengenal alif, mengenal lam, mengenal ra, mim, nun, ya kaf, ha, ya, ain, shad, ya mereka mengenal semua itu. Tetapi walaupun huruf-hurufnya itu mereka kenal, mereka tidak mampu membuat kitab seperti Al-Quran. Ya, itu. Ini seperti ada orang berkata, ini bahannya sama. Ya, bahannya sama. Ya, ini ada tepung, ada gula, ada telur, ada mentega. Tetapi mengapa kue buatan orang berbeda rasanya? Berbeda rasanya. Jadi bahan boleh sama, tapi tangan yang mengolah itu berbeda. Ya. Nah, huruf Al-Quran itu dikenal oleh manusia, tetapi susunan dan kemuliaannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Huruf-hurufnya sama. Huruf-huruf yang diucapkan oleh orang Arab itu sama. Ya. Tetapi berbeda, ya, berbeda ketinggian bahasanya, ketinggian uslub Al-Quran dibanding dengan ketinggian manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran sebagai Al-Kitabul Mubin. Al-Kitabul Mubin. Apa artinya Kitabul Mubin? Kitab yang jelas. Ya, Al-Quran itu adalah kitab yang jelas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Quran itu jelas. Yang kadang tidak jelas adalah hati kita yang tidak jelas. Terkadang hati kita tidak jelas. Al-Quran jelas membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Jelas sekali dalam Al-Quran itu. Tetapi manusia kadang mencari celah, ya, mencari celah untuk jalan, ya, untuk tidak halal dan tidak haram. Al-Quran itu jelas memerintahkan kejujuran. Tetapi manusia kadang berkata, kalau terlalu jujur kita nanti susah hidup kita, susah usaha kita. Itu manusia. Al-Quran itu jelas melarang kezaliman kepada sesama makhluk, tetapi kadang manusia berkata itu bukan zalim, itu cuma strategi saja. Nah ini. Nah, jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi di pasar semua kita tahu, ya jadi di pasar itu jamaah semua tahu, orang yang berdagang tahu betul arti kejelasan. Ya, orang yang berdagang itu tahu betul arti kejelasan. Kalau timbangan tidak jelas, nanti pembeli curiga. Ya. Kalau misalnya harga tidak jelas, nanti orang tawar terus karena tidak jelas harganya. Nanti ditawar terus. Nah, kalau barangnya tidak jelas, orang akan ragu membelinya kalau tidak jelas barangnya. Nah, begitu juga hidup ini, kalau pedomannya tidak jelas, manusia akan bingung. Ya. Kalau pedoman tidak jelas, kita akan bingung. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang jelas supaya tidak bingung kita melalui hidup ini, ya, supaya kita tidak bingung di dalam melaksanakan kehidupan kita di dunia. Tetapi yang pasti Al-Quran itu harus kita sambut dengan hati yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadirin muliakan Allah, cahaya matahari itu itu yang ada di atas kita, itu cahaya matahari, seterang apapun tidak akan berguna bagi orang-orang yang sengaja menutup matanya. Seterang apapun matahari itu, kalau kita tutup mata kita, maka tidak akan pernah bisa bermanfaat. Nah, Al-Quran, seterang apapun Al-Quran itu tidak akan membimbing orang yang hatinya tertutup oleh kesombongan. Tidak akan pernah bisa membimbing itu Al-Quran kepada orang yang hatinya tertutup. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan kesombongan, tertutup dengan iri, tertutup dengan dendam, tertutup dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, ketika membaca Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran, jangan kita hanya bertanya apa artinya ini ayat, tetapi bertanyalah juga apa yang harus saya ubah dari diri saya setelah mendengar ayat ini. Itu harus kita tanyakan. Jadi jangan hanya bertanya agak betul nih ayat apa artinya ini ayat, tetapi bertanyalah juga apa yang harus saya ubah dari hidup di saya, apa yang saya harus ubah dari diri saya setelah saya mendengar ayat, setelah saya membaca ayat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua itu mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Al-Quran. Ya, inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan Al-Quran itu Arabiyyan, di dalam bahasa Arab. Kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? La'allakum ta'qilun, supaya kalian bisa paham itu. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dibaca, tetapi Al-Quran itu juga harus dipahami. Itu Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Memang membaca Al-Quran itu ibadah. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Nabi bersabda bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10. Nah, beliau menegaskan alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu bukan satu huruf, kata Nabi, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan terdiri dari 3 huruf. Namun jamaah sekalian, Al-Quran itu bukan hanya untuk dilakukan di lisan, bukan untuk dimusabakahkan itu Al-Quran. Bukan hanya untuk itu tujuannya. Jadi Al-Quran itu bukan untuk dilakukan, bukan hanya untuk dibaca, tetapi harus turun ke dalam hati kita itu Al-Quran. Harus turun dalam hati kita. Jadi dari hati turun ke akhlak, dari akhlak turun ke rumah tangga, dari rumah tangga turun ke pasar, dari pasar turun ke masyarakat. Itu Al-Quran itu. Jadi jangan sampai seseorang merdu sekali bacaan Al-Qurannya, tetapi ketika dia berdagang timbangannya dipermainkan. Jangan sampai kita rajin menghadiri majelis taklim tetapi pulang dari majelis masih suka menyakiti tetangga. Jangan sampai seseorang itu hafal ayat tentang sabar, dia menghafal ayat-ayat tentang kesabaran, tetapi kalau ada yang nyerempet motornya sedikit langsung keluar semua tafsir amarahnya. Ini
Jadi maaf jamaah, jadi kadang kita ini lucu ya. Kalau membaca ayat suara kita lembut sekali kalau membaca ayat. Tetapi kalau menegur anak, suaranya itu seperti pengeras suara masjid yang rusak, keras sekali. Nah, padahal Al-Quran itu datang bukan hanya untuk memperindah bacaan, tetapi untuk memperindah akhlak kita, memperindah perangai kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum ta'qilun, agar kamu memahami. Ya, maksudnya apa? Agar kamu menggunakan akal. Artinya Islam itu tidak ingin umatnya hanya ikut-ikutan menjalankan Islam tanpa memahami Islam. Ya. Islam mengajarkan kita supaya berpikir, Islam mengajarkan kita supaya merenung, Islam mengajarkan kita supaya mengambil pelajaran. Maka dalam mengkaji surah Yusuf ini kita tidak hanya akan bertanya apa yang terjadi pada Nabi Yusuf, tetapi kita juga akan bertanya apa pelajaran yang saya bisa dapatkan dari cerita Yusuf itu. Apa yang bisa dapatkan oleh keluarga saya dari cerita Yusuf itu. Apa yang bisa didapatkan oleh anak saya dalam cerita Yusuf itu. Dan apa yang bisa didapatkan oleh saudara-saudara saya dari cerita Yusuf itu. Dan apa yang bisa didapatkan ya oleh para pedagang ya dari cerita Yusuf itu, dan seterusnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga ada ayat yang sangat indah, dikatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Jadi kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik wahai Muhammad dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang belum tahu. Allah menyebut kisah Yusuf itu sebagai ahsanal qasas, ya, kisah yang paling baik. Mengapa Allah menyebut kisah Yusuf ini sebagai kisah yang terbaik? Bukan karena kisah ini selalu mudah, ya. Justru di dalam kisah ini ada ujian yang sangat lengkap sekali. Yusuf diuji oleh keluarganya sendiri, diuji oleh orang asing, diuji oleh rayuan seorang perempuan, diuji oleh fitnah, diuji oleh penjara, diuji oleh jabatan yang tinggi, dan terakhir diuji oleh kesempatan membalas dendam. Kadang manusia itu, kadang kita ini semua kuat sekali ketika kita miskin, tetapi lemah ketika kaya. Ada orang ketika susah rajin ke masjid, tetapi ketika rezekinya lancar masjid tinggal kenangan. Gitu. Ada orang ketika belum punya jabatan itu sangat rendah hati, ya, tetapi setelah punya kursi sedikit, cara jalannya berubah, suaranya berubah, bahkan cara melihat orang pun juga berubah. Itu. Nabi Yusuf itu berbeda. Nabi Yusuf berbeda. Ketika lemah, beliau itu sabar sekali, Nabi Yusuf. Ketika digoda, beliau menjaga diri dengan kuat. Ketika di penjara, beliau tetap berdakwah dan menjadi orang baik. Ketika berkuasa menjadi pejabat tinggi di Mesir, beliau jadi amanah. Ketika punya kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya, beliau memaafkan dengan lapang dada. Inilah akhlak yang tinggi kaum muslimin. Ini akhlak yang tinggi, sebab orang kuat itu bukan hanya orang yang bisa mengalahkan musuh, ya. Orang kuat itu adalah orang yang bisa mengalahkan dendam di dalam dirinya sendiri. Itu orang kuat. Orang kuat itu adalah orang yang bisa mengalahkan dendam yang ada dalam dirinya sendiri. Nabi bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, pandai silat, pandai pencak dan seterusnya, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Ketika dia marah dan mampu dia melampiaskan kemarahannya, dia bisa tahan marahnya. Itu orang yang paling kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, surat Yusuf mengajarkan bahwa puncak kemuliaan itu bukan sekedar naik jabatan, tetapi rendah hati ketika Allah mengangkat derajat kita. Itu puncak kemuliaan, ya. Puncak kemenangan itu bukan sekedar musuh bisa kita kalahkan, tetapi puncak kemuliaan itu adalah hati kita selamat daripada dendam. Hati kita selamat daripada dendam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di tengah kehidupan kita di pasar itu, kita memahami betul bahwa hidup itu penuh persaingan. Ya, dengan hidup di pasar, kita bisa melihat bahwa hidup ini penuh dengan persaingan. Ya, ada yang dagangannya laris,
ada yang dagangannya sepi, ada yang tokonya ramai, ada yang menunggu pembeli dari pagi sampai siang tapi belum dapat juga pembeli. Disinilah hati kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tetangga lapak laris, hati kita bagaimana? Ikut senang atau mulai panas? Kalau orang lain diberi rezeki, lisan kita mendoakan ataukah kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain? Maka surah Yusuf sejak awal mengingatkan kepada kita, ini surah Yusuf, penyakit iri hati bisa merusak keluarga, ya. Penyakit iri hati itu bisa merusak persaudaraan, bahkan merusak masyarakat. Itu iri hati itu. Rezeki orang lain bukan mengurangi rezeki kita kaum muslimin. Allah tidak kehabisan rezeki. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi orang lain satu pintu, bukan berarti pintu kita ditutup oleh Allah. Jangan karena melihat toko orang ramai lalu kita pulang menyalahkan istri kita marahi anak kita, menyalahkan cuaca lah, menyalahkan pemerintah, bahkan menyalahkan kucing yang lewat. Ya gara-gara tokonya tidak ramai. Padahal hadirin dimuliakan Allah, padahal mungkin Allah sedang menguji hati kita ketika kita dalam kondisi seperti itu. Menguji kita dalam arti bahwa apakah kita ridho dengan pembagian Allah. Karena Allah itu membagi rezekinya sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Ketika kita melihat ada orang yang lebih daripada kita, berarti itulah kebutuhan yang Allah berikan kepadanya. Dan inilah kebutuhan kita yang Allah berikan kepada kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk pada ayat yang keempat. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ini ayat keempat mengatakan, ingatlah wahai Muhammad ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku yang tercinta, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, melihat 11 bintang, melihat matahari, melihat bulan, semuanya aku lihat, semuanya sujud kepadaku wahai ayahku. Ya, aku lihat 11 bintang, ada matahari, ada bulan juga, kulihat semuanya itu sujud kepadaku wahai ayahku. Jadi coba kita lihat ini dialog, dia mengatakan ya abati, wahai ayahku yang tercinta. Ini panggilan yang sangat lembut sekali dalam bahasa Arab itu. Yusuf tidak berkata kasar kepada bapaknya. Yusuf tidak berkata, Pak, saya mau cerita. Dia tidak mengatakan demikian. Jadi bahasa Al-Quran itu menggambarkan kelembutan seorang anak kepada ayahnya. Ini adalah pendidikan akhlak, ini adalah pendidikan adab. Bahwa anak itu bisa mengatakan, wahai ayahku yang tercinta, kalau dididik dari rumah dengan adab. Ya. Dia menjadi anak itu beradab kalau dididik oleh ayahnya dan ibunya beradab. Nah, di zaman sekarang ini banyak anak pintar berbicara. Banyak anak pintar berbicara, tetapi tidak semua pintar beradab. Ya, tidak semua berakhlak, pintar bicara anak-anak kita. Ada anak yang bisa bahasa asing, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, bahasa yang lain, tetapi lupa bahasa sopan santun kepada orang tuanya. Itu banyak sekarang ini. Ada anak yang pintar teknologi, tetapi kalau menjawab panggilan ibunya dia berkata, iya mak, nanti pi. Iya nanti pi. Nah, ini. Bahkan kadang orang tua memanggil 3 kali, anak pun belum menjawab panggilan orang tua. Ini anak-anak sekarang. Maka Yusuf mengajarkan kepada kita adab seorang anak kepada orang tuanya. Jadi kalau punya mimpi, ya ceritakan kepada orang tua dengan hormat. Kalau punya masalah, datanglah kepada orang tua dengan lembut. Kalau berbeda pendapat, tetap jaga adab-adab kita. Sebab ridho Allah itu sangat berkaitan dengan ridho orang tua dalam perkara yang diridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi ayat ini juga mengajarkan kepada kita orang tua bahwa Nabi Yakub menjadi tempat Yusuf bercerita. Nabi Yakub jadi tempat Nabi Yusuf bercerita. Ini penting untuk kita tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang tua. Jadi orang tua itu jangan hanya menjadi pemberi perintah, jangan hanya memerintahkan anaknya, tetapi dia harus juga bisa mendengar keluh kesah anaknya. Jangan sampai anak kita lebih nyaman curhat kepada temannya, kita curhat kepada ayah dan ibunya. Banyaknya masalah yang terjadi pada anak-anak itu karena anak-anak tidak pernah curhat kepada orang tuanya.
tidak pernah curhat kepada bapak dan ibunya. Jadi jangan sampai anak kita lebih suka ya kepada media sosial untuk curhat daripada kepada ayahnya, kepada ibunya. Nah, kadang anak pulang membawa cerita, orang tua langsung memotong, begitu saja diceritakan, tidak pernah aku ceritakan itu, tidak perlu. Anak kadang datang ke rumah, pulang membawa masalah, orang tua langsung marah. Makanya dari dulu saya bilang jangan begitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya anak diam. Ya, lama-lama rumah ada orang tuanya, tapi tidak ada tempat berceritanya anak-anak itu. Nah, Nabi Yakub tidak begitu. Ketika Yusuf datang membawa mimpinya, menceritakan mimpinya, beliau mendengar. Beliau membaca makna di mimpi itu, beliau memberi nasihat. Inilah ayah yang sangat bijaksana kaum muslimin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa 11 bintang itu maksudnya adalah saudara-saudaranya Yusuf, sedangkan matahari dan bulan itu mengisyaratkan ayah dan ibunya Yusuf. Ya. Jadi mimpi ini nanti menjadi kenyataan ketika keluarga Yusuf datang ke Mesir dan Allah mempertemukan mereka dalam keadaan mulia. Nah, dari sini kita belajar bahwa anak kecil bisa membawa masa depan besar, anak kecil itu. Maka jangan remehkan anak-anak. Jangan matikan mimpi-mimpinya itu anak-anak. Ada anak yang kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi Allah sudah siapkan masa depan luar biasa ini untuk anak ini. Ada anak yang hari ini pendiam, ya, jangan kecapa sama anak-anak pendiam, tetapi kelak dia menjadi pemimpin. Ada anak yang hari ini sering bertanya apa itu, apa ini, nanti dia menjadi ulama itu anak. Ada anak yang hari ini suka membongkar mainan, suka bongkar-bongkar mainan, jangan dimarahi. Karena boleh jadi dia akan menjadi teknisi yang hebat nanti itu. Ya, radio dibongkar, komputer dibongkar, semua dibongkar, jangan dimarahi. Boleh jadi ini anak rasa ingin tahunya apa ada di dalam radio itu, nanti dia bisa menjadi teknisi hebat. Jadi tugas orang tua itu bukan mematahkan semangat anak-anak, tetapi tetap mengarahkan itu anak-anak. Namun mengarahkan anak bukan berarti kita manjakan, bukan berarti dimanjakan itu anak-anak. Nabi Yakub sayang kepada Nabi Yusuf, tetapi sayangnya bukan sayang-sayang buta. Beliau mendidik Yusuf dengan hati-hati. Beliau tahu bahwa mimpi besar itu harus dijaga, potensi besar harus diarahkan, nikmat itu harus disyukuri, bukan dipamerkan. Maka di sini kita masuk pada ayat kelima, di mana Allah berfirman, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Nabi Yakub berkata kepada Yusuf, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Jangan kau ceritakan mimpimu itu. Nanti mereka membuat tipu daya terhadapmu. Nanti mereka membuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Coba kita perhatikan di ayat itu, Nabi Yakub mengatakan, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Ini bahasa cinta. Ini bahasa cinta. Nabi Yakub memberi peringatan tetapi dengan kasih sayang. Beliau tidak berkata, jangan kau cerita. Ya, jangan cerita, itu bahaya. Tetapi beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi, jangan diceritakan ini kepada kakak-kakakmu. Ya, ini pelajaran besar bagi orang tua, bagi guru dan siapapun yang memberi nasihat. Jadi nasihat yang benar itu perlu disampaikan dengan cara yang benar. Jadi isi nasihat harus baik, tetapi bahasa nasihat juga harus baik. Terkadang ada isi nasihat itu benar, tetapi kadang disampaikan dengan marah, orang tidak mau terima itu nasihat. Kadang maksud kita mendidik orang, tetapi karena caranya menyampaikan pendidikan itu melukai, maka anak-anak bukannya tambah dekat, tapi anak-anak justru tambah jauh. Nah, Nabi Yakub berkata kepada Yusuf, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nak. Mengapa? Karena saudara-saudara Yusuf itu mungkin ya belum siap menerima keistimewaan Yusuf. Ya, belum siap dia menerima keistimewaan Yusuf. Maka disinilah Nabi Yakub mengajarkan kehati-hatian. Ya, jadi beliau tidak sedang mengajarkan curiga yang berlebihan. Beliau tidak sedang mengajarkan Yusuf supaya membenci saudara-saudaranya, tidak. Tetapi beliau mengajarkan bahwa tidak semua hal-hal yang baik itu harus diumumkan kepada semua orang. Ya.
Jadi tidak semua hal-hal yang baik itu harus cepat diumumkan kepada semua orang. Ini yang diajarkan oleh Quran surah Yusuf ini. Jadi tidak semua nikmat-nikmat yang ada pada diri kita itu harus dipamerkan kepada orang. Jangan. Ya, tidak semua rencana-rencana kita harus dibuka kepada semua orang. Tidak semua mimpi-mimpi kita harus diceritakan kepada orang. Dalam hidup kita sekarang ini, ya, baru mau buka usaha sudah diumumkan ke semua grup. Ya, baru mau buka itu sudah diumumkan. Baru ada rencana beli rumah sudah diceritakan ke semua orang. Itu. Ini sekarang ini banyak orang. Baru anak diterima kerja langsung diposting panjang-panjang itu, ya, di FB. Baru mau berangkat umrah, kopernya belum dibeli, foto paspor sudah di-share kemana-mana. Ya, belum itu, belum berangkat, belum ada kopernya, tapi sudah paspornya sudah di-share kemana-mana. Baru mau menikah, undangan belum jadi, drama keluarga sudah tersebar di media sosial. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak melarang orang berbagi kabar baik, tidak dilarang. Tapi ayat ini mengajarkan kebijaksanaan. Ada nikmat yang baik diumumkan sebagai syukur, ada pula nikmat yang lebih selamat disimpan dulu sampai waktunya tepat. Ya. Jadi ada nikmat yang memang bagus kalau disebarkan sebagai bentuk rasa syukur kita. Ada juga nikmat tidak tepat kalau disebarkan segera, harus disimpan dulu, nanti pada saat yang tepat baru disebarkan. Nah, ulama mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa menjaga rahasia dalam urusan tertentu itu dibolehkan. Ya, menjaga rahasia dalam urusan tertentu dibolehkan, bahkan bisa dianjurkan jika menghindari bahaya. Di dalam fikih, ya, dalam fikih ini masuk dalam kaidah menjaga diri dari bahaya. Ya, ada istilahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa mencegah kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Artinya, kalau menceritakan suatu nikmat itu bisa memancing bahaya, kalau menceritakan nikmat itu bisa menjadikan orang iri, bisa menjadikan orang hasad, dan bisa menjadikan fitnah, maka jangan dulu diceritakan. Jangan diceritakan. Nah, namun perlu hati-hati. Ayat ini bukan dalil untuk hidup penuh prasangka, tidak. Ya, ini bukan jadi dalil untuk kita berprasangka buruk kepada orang. Bukan juga berarti semua orang harus dicurigai, bukan. Ya, bukan berarti kalau ada saudara-saudara bertanya kita langsung berkata jangan-jangan dia hasad, jangan-jangan dia dengki. Tidak begitu, ya. Jadi Islam melarang suudzon, tetapi Islam juga mengajarkan kehati-hatian, ya, kehati-hatian. Jadi beda suudzon itu dengan kehati-hatian, ya. Jadi bedanya jelas. Suudzon itu menuduh tanpa dasar, sedangkan kehati-hatian itu menjaga diri tanpa menzalimi orang lain. Maka Nabi Yakub juga menutup nasihatnya dengan kalimat innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi di sini menarik sekali, Nabi Yakub tidak langsung berkata saudara-saudaramu jahat, tidak. Beliau menunjuk akar masalahnya, yaitu setan. Sebab setan ini sering masuk melalui celah hati manusia, itu setan, ya. Setan kadang membisikkan iri hati kita, setan kadang membisikkan kecurigaan dalam hati kita, setan membisikkan perbandingan membandingkan diri dengan yang lain. Setan berkata, mengapa dia lebih sayang, ya, mengapa dia lebih berhasil, mengapa dia lebih diperhatikan, mengapa rezekinya lebih lancar. Dari bisikan-bisikan kecil ini maka lahirlah luka yang besar. Dalam keluarga, hadirin muliakan Allah, setan tidak selalu datang dengan wajah yang menyeramkan, itu setan tidak. Kadang setan datang melalui kalimat sederhana. Ibu lebih sayang dia, ayah selalu membela dia, warisan nanti pasti dia yang dapat banyak, kenapa dia yang dipuji terus. Nah, kalau bisikan-bisikan ini dibiarkan, keluarga bisa menjadi retak. Maka surah Yusuf sejak ayat pertama sudah mendidik kita tentang penyakit hati dalam keluarga, bahwa hasad itu berbahaya. Nabi bersabda, iyyakum wal hasadah fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu narul hatab. Jauhilah hasad itu, kata Nabi. Ya, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, jadi hasad itu bukan sekadar ingin punya nikmat seperti orang lain. Kalau kita melihat orang punya usaha maju lalu kita berkata, ya Allah, berikan juga saya rezeki yang halal seperti itu. Ya, itu baik, lebih baik, kata ulama kita. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi saya kira inilah yang perlu kita sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Semoga
apa yang kita sampaikan dapat ya menjadi inspirasi bagi kita, menjadi ilmu bagi kita yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ulama menjelaskan bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Oleh karena itu mimpi Nabi Yusuf bukan mimpi biasa. Mimpi Nabi Yusuf itu adalah isyarat dari Allah. Begitu pula mimpi Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menyembelih putranya, itu adalah wahyu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adapun mimpi kita, mimpi manusia biasa tidak boleh dijadikan dasar untuk menentukan halal dan haram. Dalam pandangan ulama fikih, hukum syariat ditetapkan itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijma, kias dan dalil-dalil syar'i lainnya. Jadi kalau mimpi Nabi itu ya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mimpi kita itu tidak boleh dijadikan dasar untuk mengatakan itu halal atau itu haram. Demikianlah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ila hadratin nabil mustafa al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.